Hari ini kita akan belajar materi PPKN, tema 7, subtema 3. Keberagaman individu. Anak-anak, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Namun, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu keberagaman. Nah, berikut ini beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Jujur. Dia tidak pernah berbohong. Sombong. Ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari orang lain. Rendah hati, selalu menghargai orang lain. Keras kepala, ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Humoris, senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Perbedaan sifat pada setiap individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi. Biasanya dengan perbedaan sifat pada individu menyebabkan masalah pada komunikasi, misalnya pertengkaran. Namun, dengan memahami perbedaan sifat dan kebiasaan teman, maka pertengkaran dapat dihindari, sehingga terjalin persatuan. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menghalangi kita untuk saling bekerja sama. Justru dengan adanya perbedaan, kita dapat saling membantu dan melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Saat akan membuat majalah dinding, kita dapat membagi tugas sesuai kemampuan yang dimiliki. Ada yang terampil menulis puisi, ada yang terampil menggambar, ada yang terampil menghias, dan ada yang terampil mewarnai. Kemampuan dan keterampilan masing-masing dapat saling melengkapi, sehingga tugas membuat majalah dinding dapat terselesaikan. Hal tersebut merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keberagaman suku bangsa di Indonesia. Anak-anak, kita pasti tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Walaupun memiliki budaya yang bermacam-macam, warga negara Indonesia tetap saling menghargai dan saling memahami. Nah, berikut contoh beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada suku Batak dari Sumatera Utara. Ada suku Betawi dari DKI Jakarta. Suku Madura dari Jawa Timur. Suku Minahasa dari Sulawesi Utara.
suku Asmat dari Papua. Ada suku Banjar dari Kalimantan Selatan. Saat berkomunikasi dengan orang lain, kita sering menghadapi perbedaan pendapat. Jika kita tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Nah, berikut ini beberapa dampak positif dan negatif dari adanya keberagaman sikap yang ada di sekitar kita. Dampak positifnya adalah menerima perbedaan. Dengan adanya keberagaman, kita bisa saling berbagi informasi, belajar menerima perbedaan, memperkaya wawasan, dan saling menghargai. Sedangkan dampak negatifnya adalah memecah antar suku, menimbulkan perdebatan, memicu pertengkaran, menimbulkan sikap sombong, dan saling menghina. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Selamat belajar.